Tingkat kepatuhan pada pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkup pemerintah daerah berada pada kategori sangat rendah. Menjalin sinergitas dan kolaborasi, PT Telkom Indonesia Witel Papua melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Kembali lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Selasa 17 Desember 2024. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Romana Agnesia Bermase, inilah Infodigul selengkapnya. Saudara, kita ke berita yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Monitoring Center for Prevention atau MCP untuk memantau dan mendorong upaya pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan tingkat kepatuhan pada pelaksana program pencegahan korupsi di daerah berada pada kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Bovendigul memperoleh skor MCP yang jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan masih banyak kendala dalam penerapan sistem transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Koris Wibaron mengatakan KPK telah merilis hasil MCP Kepala OPD di Kabupaten Bovendigul sangat rendah. Hal ini dinilai berdasarkan keaktifan dinas badan kantor yang dalam menjalankan program strategis pencegahan korupsi. Bapak Ibu, khususnya kita Kepala OPD, kita masuk di dalam grup LHKPN. Di dalam grup LHKPN itu, melalui operator LHKPN, inspektorat, melalui operatornya Pak Sarul ya. Pak Sarul itu ada menyampaikan tentang MCP yang dilakukan oleh KPK. Hasil penilaian dari MCP ini terhadap kepala-kepala OPD itu sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena keaktifan dari OPD atau dari dinas badan kantor yang diambil sampel itu sangat rendah keaktifannya. Sehingga saya harapkan jangan main-main. Kita sama-sama membawa nama daerah tanpa kita sadari dampaknya besar buat kita. MCP atau Monitoring Center for Prevention merupakan instrumen yang dikembangkan KPK untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah menjalankan program strategis pencegahan korupsi yang mencakup 8 areal intervensi utama, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta pengawasan internal dan tata kelola dana desa. Asisten 3 juga menegaskan hasil MCP ini menjadi bahan evaluasi penting bagi daerah untuk menindaklanjuti temuan KPK dengan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas para kepala OPD serta memperkuat pengawasan internal. Dengan peningkatan kinerja, diharapkan Kabupaten Bovendigul mampu keluar dari zona rendah dalam penilaian MCP di masa mendatang. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Saudara, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah merilis hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Bovendigul. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelayanan publik di daerah ini berada pada kategori sangat rendah atau masuk dalam zona merah, yang menandakan perlunya perbaikan segera.
Penilaian ini dilakukan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Koris Wiwaron mengungkapkan hasil penilaian tersebut menunjukkan performa pelayanan publik yang memprihatinkan. Dari hasil penilaian Ombudsman, sebagian besar OPD berada di zona merah. Hanya 2 OPD yang mendapat nilai baik, yakni pelayanan terpadu 1 pintu dan Puskesmas Tanah Merah dengan nilai masing-masing 58. Sementara OPD lainnya mendapat nilai di bawah 26. Beberapa bulan lalu kita dikunjungi oleh Ombudsman. Dalam kunjungan itu ada beberapa OPD yang diambil sampel untuk menilai proses pelayanan. Dari hasil penilaian itu, kita mendapat nilai yang sangat rendah. Kita ada di dalam level merah. Ada sekitar 5 atau 6 OPD, ada 2 OPD yang dari rata-rata OPD di Bovendigul, 2 OPD ini sangat baik, yaitu di PTSP dan Puskesmas Tanah Merah. Itu nilainya kalau tidak salah 57 kan 58. Yang lainnya itu 26, bahkan ada juga di bawah 20. Penilaian Ombudsman ini menjadi perhatian kepada seluruh OPD di mana telah mendapatkan anggaran yang besar tetapi pelayanannya tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan. Berdasarkan aturan yang ada, para kepala OPD akan dipanggil oleh kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Asisten 3 juga menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh OPD untuk memperbaiki temuan buruk ini. Hasil penilaian menjadi peringatan serius bagi OPD yang mendapatkan nilai rendah harus segera melakukan evaluasi internal dan memastikan standar pelayanan diperbaiki agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang profesional. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat,
menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Kories Wiwaron, menghimbau seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pimpinan jika mengalami persoalan yang melibatkan masyarakat. Aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. ASN diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi penghubung yang aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan sebaliknya. Asisten Bidang Administrasi Umum Dominikus Kories Wiwaron menekankan pemahaman masyarakat masih sangat minim, sehingga para ASN harus menjadi jembatan emas bagi mereka. Bapak Ibu, perlu saya tekankan dan saya ingatkan, tingkat pemahaman masyarakat kita masih kurang, sehingga kita para ASN ini yang harus menjadi jembatan emas untuk mereka. Kalau kita tidak mampu menjadi jembatan buat masyarakat, siapa lagi yang menjadi jembatan buat mereka? Kita bagaimana caranya dapat informasi diolah, dikoordinasi, bicara baik ke masyarakat, terus ngomong ke pimpinan. Kira-kira solusinya seperti apa? Jangan permasalahan itu ditinggal, akhirnya meledak. Dominikus juga mengingatkan bercermin dari permasalahan yang terjadi, ASN harus mampu mengolah informasi agar diterima masyarakat dengan baik. Informasi tersebut harus segera dikoordinasikan dengan pimpinan daerah untuk mencari solusi atau jalan keluar secepatnya, sehingga setiap persoalan masyarakat tidak dibiarkan berlarut-larut yang dapat menimbulkan gejolak yang melumpuhkan berbagai aktivitas di daerah ini. Aparatur sipil negara di Bovendigul diharapkan memperkuat peran strategis dalam menciptakan pemerintahan yang dekat dan responsif. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Bovendigul diminta dapat menjalankan tugas dan perannya sebagai jembatan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Bercermin dengan kondisi keamanan yang terjadi di Kabupaten Bovendigul, belum lama ini Kepala OPD diminta senantiasa membangun koordinasi dengan pimpinan agar permasalahan atau aksi masyarakat tidak kembali terjadi dan mengganggu keamanan ASN dalam bekerja bisa terjaga dengan baik. Dalam amanatnya pada apel bersama ASN di lingkungan Pemda Bovendigul, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Kories Wiwaron menegaskan komunikasi yang cepat dan terarah antar OPD dan pimpinan daerah merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, apabila mengalami persoalan, para kepala OPD harus segera lakukan koordinasi dengan pimpinan daerah agar dapat meminimalisir setiap persoalan yang terjadi. Saya minta kepada semua ASN, khususnya kepada kepala-kepala OPD, situasi ini apabila terjadi permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat, segera koordinasi ke kepala daerah. Ada permasalahan apa? Sehingga hal-hal yang sekecil apapun bisa kita selesaikan secepat mungkin. Jangan sampai terjadi seperti kemarin. Para kepala OPD juga diminta harus jeli dan mampu melihat gejolak yang akan terjadi di masyarakat, baik yang berhubungan langsung dengan pemerintah daerah maupun tidak, seperti pepatah yang mengatakan lebih baik asap dihilangkan daripada api yang dipadamkan.
Selain itu, asisten 3 juga meminta kepada OPD untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan maupun program yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Diharapkan ke depan koordinasi antara OPD dan pimpinan daerah di Bovendigul semakin solid sehingga pelayanan publik dapat terus ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Kories Wiwaron, menyampaikan harapannya agar penyusunan rencana kerja tahun 2025 oleh organisasi perangkat daerah dapat berjalan lancar tanpa kendala. Dengan dilaksanakan pembahasan penyusunan rencana kerja tahun 2025 di BP4D Bovendigul, diharapkan tidak ditemukan permasalahan sehingga menghambat proses ke tahap selanjutnya. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Kories Wiwaron berharap proses penyusunan renja tahun 2025 oleh OPD di pemerintah Kabupaten Bovendigul tidak ada masalah, karena hal ini merupakan proses berulang di mana tiap tahun sudah dilaksanakan dan renja ini dijabarkan sesuai dengan visi misi Bupati Bovendigul. Tentang renja ini saya karena fokus dengan situasi kemarin, saya belum sempat tanya ke Kepala Bapeda sudah sampai di mana dan seperti apa. Saya berharap pada saat hari Rabu itu, kalau tidak salah, itu ada pembahasan penyusunan renja di Bapeda. Saya berharap itu sudah selesai dan kita sudah bisa masuk ke tahap berikut. Renja itu suatu proses yang berulang, setiap tahun kita susun. Renja itu dijabarkan berdasarkan visi misi Bupati yang sekarang tahun terakhir ini seperti apa. Itu yang harus kita buat. Jadi saya rasa itu tidak ada permasalahan, karena itu barang yang berulang dan semua sudah paham. Dominikus juga mengungkapkan terkait penyusunan renja ini, Kepala OPD, Kasubag Program dan Keuangan sudah memahami, sehingga tidak ada permasalahan dalam proses penyusunannya. Dengan langkah-langkah ini diharapkan renja tahun 2025 dapat disusun secara maksimal, mencerminkan visi misi pembangunan Kabupaten Bovendigul, serta mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan.
Saudara, menjalin sinergitas dan kolaborasi, PT Telkom Indonesia Witel Papua melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Kunjungan ini merupakan komitmen PT Telkom dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggannya. Berdasarkan agenda perjalanan yang direncanakan, PT Telkom Indonesia Witel Papua melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Kunjungan ini merupakan komitmen PT Telkom dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, di mana PT Telkom akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan Bovendigul, termasuk mendukung jalannya roda pemerintahan di daerah ini. General Manager PT Telkom Witel Papua, Antonius Joko Sritomo menyebut, tujuan kunjungannya ke Diskominfo Bovendigul adalah untuk membangun kolaborasi dan sinergitas antara PT Telkom dan Dinas Kominfo. Sebagaimana diketahui bahwa Diskominfo atau Diskominfo atau sekarang mungkin Komdigi ya, itu kan menjadi semacam tulang punggung pemerintah dalam memberikan layanan informasi-informasi, kemudian juga memberikan semacam guidance lah gitu ya, guidance kepada kami Telkom dan juga kepada masyarakat dalam rangka implementasi akses data IT, information dan teknologi seperti itu. Nah, jadi kami secara khusus datang supaya kolaborasi, sinergitas antara kami Telkom dengan Kominfo supaya jauh lebih dekat, lebih erat, semacam itu. Selain itu, Antonius juga menambahkan Dinas Kominfo Bovendigul merupakan pelanggan tetap PT Telkom, sehingga pihaknya harus mampu mendengar berbagai aspirasi pelanggan untuk memperbaiki sistem pelayanan agar mampu memberikan kepuasan bagi para pelanggan PT Telkom. Kemudian kami menyadari sepenuhnya juga Kominfo adalah pelanggan kami, gitu ya. Makanya kami harus mampu untuk menangkap aspirasi-aspirasi, feedback yang kami berikan terhadap atas layanan Telkom yang kami berikan kepada Kominfo secara khusus dan juga secara umum kepada sistem pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, kup bagenep, nuk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.